Timnas Vietnam U19 alias pasukan Nguyen di Piala AFF Championship Boys pada tahun 2024 ini tergabung di grup B bersama Australia, Laos, dan juga Myanmar. Pada pertandingan pertama, pasukan Nguyen ini akan menghadapi Myanmar. Sebelumnya, Indonesia yang tergabung di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina pada pertandingan pertama berhasil memenangkan pertandingan dari Filipina dengan skor yang sangat telak, yaitu 6-0. Tentu, dengan skor tersebut membuat pasukan Nguyen tersebut menjadi semakin panas dan menghina timnas Indonesia. Mereka mengatakan Indonesia menang karena banyak pemain imigrasi Netherlands daripada asli orang Indonesia. Berikut komentar fans Vietnam kepada timnas Indonesia. Pemain Eropa Indonesia mengimigrasi. Sialan imigrasi, udah kayak tim Indonesia aja main bola, apa nggak main silat? Indo-Netherlands bersatu akan datang Raja ASEAN. Mungkin di masa depan mereka akan pergi ke Eropa untuk bermain. Impor Indonesia dari usia 15 dibawa dari sebagian besar negara Netherlands. Semua bermain untuk imigrasi, bukan orang Indonesia asli. Indonesia berkembang kuat dalam olahraga hantu. Sekarang kita bertemu Indonesia hampir sama, tidak ada bedanya. Pemain berkualitas bagus sudah usang. Benar-benar Indonesia, mereka semakin kuat setiap tahun. Kita harus menonton itu dan mencoba. U19 Indonesia harus menghadapi Thailand atau Australia sekarang. Anak Indonesia sekarang masih bau. Pantesan saja tim Indonesia U19 yang pernah bersaing di Asia Tenggara memenangkan tim U19 terbaik di era Phueng Xuan. Sepak bola Indonesia sekarang banyak berkembang. Saya rutin nonton Liga Indonesia. Saya tahu sekarang tidak bosan sama Vietnam seperti dulu. Jadi kalau kalah, itu bukan kejutan. Saat ini, Vietnam kalah dari Indonesia di semua kalangan umur. Kenyataannya jelas. Ketemu Vietnam lebih kuat dari Philippines. Belum ketemu Vietnam. Bukannya mereka kuat, tapi kita yang terlalu lemah. Indonesia main kotor, tim lain main jam 3 sore, aku main jam 19.30, biar keren. 17 jam kok atur tim lain main, apa semua senang. Sekarang Indonesia menang, Vietnam adalah hal yang bagus. Jika sepak bola Vietnam masih dalam masa gelap ini. Filipina juga seorang imigran, bukan hanya memilih beberapa pemain imigran yang tidak sebaik Indonesia. Mereka semua pria tinggi dan tinggi, tidak seperti orang Vietnam kita. Lihat saja Indonesia, namanya sepak bola Vietnam. Dia sayang sekali. Dulu sekarang, Indonesia muda masih top 1 di Asia Tenggara. Apa yang aneh? Indonesia kuat karena sudah beberapa tahun dilarang FIFA, jadi lakukan lagi saja. Sepak bola Indonesia maju, Vietnam mundur. Sekarang saya tidak mau menonton Vietnam main lagi. U19 Belanda. Vietnam sekarang paralel dengan Laos dan Filipina. Indonesia dan Thailand adalah pintu paling atas. Indonesia di jalur yang benar, penduduk terkaya DNA pasti seperti itu, jelas sudah. Memang benar imigrasi itu beda. 5 tahun terakhir, pelayar usia Vietnam ketemu Indonesia auto pecundang. Untung ada suami mutiara U23 tahun lalu. Gue ngalahin Indonesia pakai pena. Vietnam juga kuat, semua orang peduli. Ketemu Vietnam U19 mati lampu. Indonesia adalah penguasa Asia Tenggara, mencari daerah sekarang sulit untuk bersaing dengan Indonesia. Thailand lebih stabil, tapi belakangan ini kalah dari Indonesia juga. Indonesia penuh dengan legenda, tidak ada yang bisa menandang balik. U19 Vietnam, U19 Indonesia, panggil percaya diri.
Bukan hanya Belanda, mereka juga berimigrasi dari Brazil, Spanyol, karena nanti bisa berbahasa Indonesia atau penerjemah. Seharusnya tim nasional Indonesia beralih ke tim nasional yang disponsori oleh Indonesia. Sederhananya, Indonesia menghadirkan Asia Tenggara, jadi mereka baru saja menyimpan uang untuk menjadi tuan rumah Liga U17 terakhir, dan sekarang U19 Asia Tenggara. Jadi mereka banyak berinvestasi dalam sepak bola. Sekarang, artikelnya. Sepak bola Vietnam kini bertemu Indonesia, tunduk saja. Sebenarnya menurut saya, nama-nama Vietnam lebih dekat dengan orang Belanda adalah Nguyen van Basten, Nguyen van Nistelrooy, Nguyen van Bilal, Nguyen van de Vaart. Masyarakat Indonesia jauh lebih baik mengidolakan pemain dunia daripada Vietnam. Jadi jangan heran jika orang tuanya menamai anak-anaknya dengan nama-nama pemain dunia. Mereka menonton klub Eropa bermain di TV lokal 30 tahun yang lalu, sedangkan Anda masih kerja keras di kebun dan di sawah. Mulai mengkritik Vietnam lagi. Vietnam tidak memainkan pertandingan ini, jadi pujian Indonesia saja kawan. Filipina terlalu lemah. Banyak pria yang masih belum tahu bahwa Indonesia memiliki sejarah menjadi top terkuat dalam beberapa dekade. Sangat buruk untuk berada di tim nasional. Asia Tenggara adalah yang paling banyak dipelajari. Bukan Indonesia, bukan Vietnam, tapi Thailand. Thailand pertama kali sepak bola muda sangat buruk. Tetapi ketika mereka dewasa, mereka dibesarkan yang terbaik di antara anak-anak Asia. Berarti pemain usia timnas Thailand juga normal, bisa kalah dari tim manapun. Tapi setelah beberapa tahun berkembang, mereka berkembang tanpa henti dan membuat tim Thailand kuat. Tim yang kuat bukan liga pemuda yang banyak prestasi. Menonton Indonesia bermain, tapi Vietnam bermain bodoh sekali. Tegang banget ya. Saya menantikan Indonesia versus Vietnam. Saat ini sepak bola pemuda Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand terlalu parah. Sebuah grup dengan mata tertutup itu tidak normal. Tim sepak bola yang kuat tidak ada di grup ini, tetapi melemparkan ke grup lain. Selamat Indonesia, kamu pantas mendapatkannya. Dulu Vietnam sama, efek bukan latihan. Indonesia saat ini anak muda sampai tingkat nasional banyak berinvestasi dalam sepak bola. Itulah teknik, kecepatan, kesehatan, semuanya sangat baik. Biar Vietnam dan Indonesia bertemu, biar panas. Ingat atau tidak, 5 tahun yang lalu, timnas U19 Indonesia menampar Vietnam tanpa tergelincir. Dan sejauh ini meskipun ada perekrutan imigran, pemain Indonesia masih sangat kuat selama periode itu. Vietnam tidak bisa menghasilkan kelas pemain yang cukup dekat untuk menggantikan pemain yang ada saat ini.